Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam anak-anak, jumpa kembali bersama Bu Hesti. Kita masih belajar tema 2, namun saat ini kita sudah pada subtema terakhir yaitu subtema 4 di muatan pelajaran matematika. Nah, yang akan kita bicarakan kali ini adalah pecahan sederhana. Apa itu pecahan? Nanti akan dijelaskan lebih dalam lagi di slide berikutnya. Tujuan pembelajaran kali ini, Ibu berharap anak-anak dapat 1. Menentukan posisi pecahan sederhana seperti 1/2 atau setengah, 1/3 atau sepertiga, dan 1/4 atau seperempat pada gambar. Kedua, anak-anak dapat menuliskan nilai pecahan berdasarkan gambar dengan tepat. Yang ketiga, anak-anak dapat menentukan penggambaran pecahan sederhana seperti 1/2, 1/3, dan 1/4 dengan tepat. Keempat, anak-anak dapat menentukan gambar yang sesuai dengan nilai pecahan sederhana. Yang kelima, anak-anak juga dapat menuliskan pecahan senilai dengan gambar. Anak-anak, Ibu akan mulai menjelaskan apa itu pecahan sederhana. Kalian tahu apa itu pecahan sederhana? Di dalam bilangan atau angka, kalian akan mengenal bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Ya, kalau di pertemuan yang lalu kita sudah belajar bilangan cacah, yaitu ada bilangan bulat. Kali ini juga bilangan cacah, tetapi merupakan bilangan pecahan. Ya, bagi anak-anak yang suka berbagi, anak-anak hebat yang suka berbagi, itu adalah perbuatan yang terpuji. Ketika kalian berbagi sesuatu, biasanya kalian nanti akan menemukan bilangan pecahan. Mari lihat contoh Ibu berikut ini. Ibu memiliki sebuah kertas. Ini kertas yang masih utuh. Satu kertas yang masih utuh. Satu lembar kertas yang utuh ini apabila dinyatakan dalam bilangan pecahan biasa, maka dia akan ditulis 1/1. Ya, 1/1. Atau ya, 1/1 itu sama dengan utuh. Jadi, kertas ini belum dibagi-bagi. Kalau kertas ini diumpamakan roti ini belum dibagi-bagi. Jadi masih utuh. Dan bila ditulis dalam pecahan, maka dia ditulis 1/1. Ya. Satu angka di atas, lalu ada garis di bawahnya yang kita sebut dengan per. Bawah lagi ada angka 1. Kita membacanya 1/1. Oke? Nah, kertas yang utuh tadi akan Ibu bagi dengan menggunakan gunting. Atau boleh kita katakan kertasnya dipotong. Lihat, Ibu memotongnya sama besar. Ya, kertas ini digunting menjadi 2 bagian yang sama besar. Sekali lagi, satu kertas digunting menjadi 2 bagian sama besar. Apabila dinyatakan dalam bilangan pecahan, satu bagiannya disebut dengan 1/2
atau dibaca dengan 1/2 juga boleh, atau ada lagi yang mengatakan dengan setengah. Sekali lagi, 1 lembar kertas dipotong oleh Bu Hesti 2 bagian sama besar. 1 bagiannya itu kita sebut 1/2 atau 1/2 atau setengah. Jadi namanya banyak ya. Oke. Nah, sekarang kertas tadi Ibu akan memotong lagi atau membagi lagi dengan gunting. Sekarang Ibu akan potong atau gunting menjadi 3 bagian yang sama besarnya. Ya, boleh nggak Bu dipotong tidak sama besar? Tidak boleh. Harus dipotong sama besar. Nah, bagaimana kita menyebut pecahannya? Jadi sekali lagi, 1 lembar kertas digunting menjadi 3 bagian sama besar. Bila dinyatakan dalam bilangan pecahan, 1 bagiannya itu disebut dengan 1/3. Oke, contoh berikutnya. Sekarang 1 kertas ini akan Ibu gunting menjadi 2 bagian, lalu Ibu gunting lagi menjadi 4 bagian. Ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 potong. Ya, yang sama besar. Nah, apabila 1 potong kita ambil, bila dinyatakan dalam bilangan pecahan akan menjadi 1/4 atau ditulis dengan angka 1 di atas, lalu ada garis di bawahnya, kemudian ditulis angka 4, maka dibaca 1/4. Nah, sekarang kita coba nih ya, pizza. Lezat sekali, anak-anak pasti suka pizza. Pizza ini bentuknya lingkaran. Nah, sekarang Bu Hesti mau berbagi pizza ini. Bu Hesti potong pizza ini menjadi 2 bagian sama besar. Ya. Lalu Bu Hesti mengambil 1 potongnya. Nah, ini Bu Hesti ambil sudah ini. 1 bagian yang Bu Hesti ambil tadi, ya, bila ditulis dalam pecahan biasa, maka itu adalah 1/2. Ya. 1/2 itu dari mana Bu Hesti? 1 potong yang kita ambil dari 2 bagian. Tadi setelah pizza yang utuh 1, kalau dibagi 2 kan menjadi 2 sekarang. Ada 2 potong. Nah, apabila diambil 1, maka 1-nya itu di atas, 1 bagian dari 2 bagian yang ada. Ya. Nah, 1/2 atau 1/2 atau setengah, itu angka 1 yang di atas disebut pembilang dan angka 2 yang di bawah disebut penyebut. Nah, itu tadi yang dikatakan bilangan pecahan memiliki pembilang dan penyebut. Nah, sekarang mari kita lihat contoh berikutnya. Bu Hesti masih menggunakan pizza karena pasti anak-anak suka dengan pizza. Ibu juga loh. Ya, perhatikan pizza ini. Pizza ini bentuknya lingkaran dan masih utuh. Ingat, bentuk yang masih utuh ini bila ditulis dalam bilangan pecahan biasa akan ditulis dengan 1/1. Ya. 1 pembilangnya, ingat tadi bilangan yang di atas namanya pembilang dan penyebutnya juga 1. Dibaca 1/1.
Kali ini Bu Hesti akan memotong pizza menjadi 8 bagian sama besar. Lihat, dipotong 2 dulu supaya besarnya sama ya. Bu Hesti potong 2 dulu. Sekarang ada 2 potongan. Kalau tadi belum dipotong baru hanya 1 utuh. Tapi setelah Bu Hesti potong menjadi 2, sekarang ada 2 bagian yang sama atau 2 potong yang sama. Sama saja ya. Kalau Bu Hesti katakan 1 potong atau 1 bagian itu sama. Jadi ini ada 2 potongan atau 2 bagian. Lalu Bu Hesti potong lagi menjadi 4 bagian yang sama besarnya, ya. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4 potongan atau 4 bagian. Ya, apakah sudah selesai Bu Hesti motongnya? Belum. Bu Hesti mau potong menjadi 8. Nah, sekarang Bu Hesti akan memotong lagi. Ya, dengan cara membuat garis diagonal. Nah, sekarang sudah ada berapa potong ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6 potong. Ini belum sama besarnya. Sehingga tadi Bu Hesti mau potong lagi menjadi 8 diagonal berikutnya. Ya, coba lihat anak-anak. Sekarang sudah menjadi 8 potongan atau 8 bagian yang sama besarnya. Ya, nih, di dalam pecahan akan ditulis menjadi 1/8 kalau kita ambil 1 potongnya. Ya, ingat, kalau potongan ini kita ambil satu saja, kita ambil 1 potong atau 1 bagian, maka 1 bagian itu bila ditulis menjadi 1/8. Ya, atau artinya 1 bagian dari 8 yang ada. Jadi 1 itu merupakan 1 yang diambil dari 8 yang ada. Nah, sekarang apabila Raja memakan 3 potong pizza, nih yang dimakan diarsir sama Bu Guru ya, habis 1, potong lagi, aduh, sudah habis 2, potong, habis 3, wah, perut Raja besar nih, bisa menghabiskan 3 potong pizza atau 3 bagian pizza. Nah, sekarang pertanyaannya, 3 potong pizza yang dimakan Raja bila dituliskan di dalam pecahan biasa akan tertulis seperti apa? Iya, akan tertulis 3/8. 3 itu adalah yang dimakan, ya. 3 bagian yang dimakan dari 8 yang ada semuanya. Ingat, semuanya ada 8 potong. Nah, potongan yang ada semua itu dijadikan penyebut. Sementara potongan yang diambil atau yang dimakan atau yang diarsir atau yang diberi warna itu dituliskan dalam sebagai pembilang. Sehingga 3/8. 3 pembilang, 8 penyebut. Nah, sekarang pizza yang tersisa atau yang belum dimakan itu bila dituliskan dalam pecahan berapa? Siapa yang tahu? Wah, hebat. Anak-anak hebat. Anak-anak menghitung dulu berapa potongan yang masih tersisa. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 yang tersisa
Dari berapa potong seluruhnya? 8. Betul, sehingga ditulis menjadi 5/8. Hebat anak-anak. 5 pembilangnya itu adalah potongan yang masih ada atau tersisa. 8 sebagai penyebut adalah seluruh potongan yang ada. Hebat. Oke, sekarang Bu Esi punya contoh yang lain. Ini anggap saja coklat deh. Nah, Bu Esi punya coklat batangan. Enak. Tapi coklatnya warna putih. Jadi white coklat ya ini. Oke. Coklat yang masih utuh ini ya, ini adalah coklat utuh atau satu bagian yang utuh. Nah, ingat yang utuh tadi bagaimana menulisnya? Ya, 1/1 atau satu bagian dari satu yang ada. Nah, sekarang coklat ini Ibu bagi menjadi 2 bagian yang sama. Ya. Lalu, coklat ini mau dimakan. Nah, yang dimakan diberi warna biru. Kalau begitu yang dimakan itu pecahannya seperti apa? Ya, satu yang dimakan atau satu bagian dari 2 yang ada, maka menulisnya 1/2. Sekali lagi artinya 1/2 itu adalah satu bagian dari 2 bagian yang ada. Good. Sekarang Bu Esi mau bagi jadi 4 karena temannya Bu Esi banyak. Nggak boleh makan sendiri, harus berbagi. Nah, sekarang kalau dibagi 4 seperti ini. Besarnya harus sama loh supaya temannya tidak iri. Oke, nah ini dia. Lalu yang 2 Bu Hesti berikan ke teman yang lain. Nah, sekarang yang diambil ada berapa? Ada 2. Dari berapa potong coklatnya? Dari 4, betul. Jadi 2 bagian dari 4 bagian yang sama besar itu bila ditulis adalah 2/4. Good job. Nah, sekarang Bu Esi punya lagi nih. Sekarang Bu Esi bagi berapa ya? Wah, karena temannya banyak, dibagi 8 coklatnya. Nah, dibagi 8. Ya sudah, kalau begitu yang 4 Bu Esi bagi dulu deh ke teman yang lain. Nah, anak-anak sekarang yang sudah diambil ada 4. 4 bagian dari berapa semuanya yang dipotong tadi? Ya, jadi 8. Jadi bagaimana menulis pecahannya? Bagus, 4/8. Yaitu 4 bagian dari 8 yang ada. Jadi, yang warnanya biru atau yang diambil itu 4. Dari jumlah seluruhnya adalah 8. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak perhatikan. Perhatikan yang di warna biru. Gambar kedua yang di warna biru besarnya berbeda dengan gambar ketiga yang berwarna biru. Tetapi yang warna biru ketiga itu dipotong 2, yang keempat dipotong 4. Tapi kalau dilihat anak-anak semuanya sama besarnya kan? Nah, kalau sama besarnya itu pasti memiliki pecahan nilai yang sama atau nilai pecahan yang sama. Lihat, pecahan setengah di gambar kedua dengan pecahan 2/4 di gambar ketiga dengan pecahan 4/8 di gambar keempat itu memiliki perbedaan bilangan pembilang dan penyebut kan?
1/2 pembilangnya 1, penyebutnya 2. 2/4 pembilangnya 2, penyebutnya 4. 4/8 pembilangnya 4, penyebutnya 8. Berbeda kan? Ya, berbeda pembilang, berbeda penyebut. Akan tetapi besarnya sama. Lihat, besar potongannya sama. Kalau besar potongannya sama, lihat antara gambar kedua dan ketiga, setengah itu nilainya sama dengan 2/4. Sehingga disebut senilai. Setengah senilai dengan 2/4. Lalu bagaimana dengan gambar ketiga dan keempat? Ya, setengah juga senilai dengan 4/8. Kalau begitu, setengah atau 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan senilai. Oke, anak-anak sudah paham? Jadi anak-anak tadi sudah belajar bagaimana membagi lalu menuliskan pecahannya. Kemudian anak-anak bisa menyebutkan sebuah potongan dalam bentuk bilangan pecahan. Sekarang anak-anak juga belajar bagaimana pecahan yang senilai. Pecahan yang senilai artinya pecahan itu sama besarnya. Oke, Bu Hesti berharap anak-anak paham, mengerti ya. Oke anak-anak, terima kasih dan selamat mencoba ya. Bu Hesti percaya anak-anak pasti bisa. Sampai jumpa lagi.